Perkenalkan, nama saya Giazar Citra Maharya dengan NIM K1A0220065. Hai, nama aku Rena Rahmayaniar dengan NIM K1A022002. Halo, aku Adita Desaria, NIM K1A022068. Halo, saya Laila Sari dengan NIM K1A022089. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai poster dengan topik bioproses. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait poster dengan judul Biodegradasi Low Density Polyethylene menggunakan sel pseudoresting dari strain bakter Acinetobacter nosocomialis. Jadi di Indonesia ini banyak sekali limbah yang menumpuk, salah satunya itu limbah polyethylene. Dampak dari limbah polyethylene ini cukup menjadi perhatian penting. Kenapa? Karena polyethylene ini merupakan salah satu plastik yang paling banyak digunakan dan melimpah di dunia. Limbah PE ini tidak mudah terurai secara hayati dan telah bertahan di lingkungan itu secara ratusan tahun sehingga berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan. Nah, polyethylene sendiri ini merupakan salah satu plastik sintesis yang paling banyak digunakan di dunia karena biayanya yang rendah, ringan, dan juga fleksibel. Namun daya tahan dari polyethylene tersendiri ini menyebabkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang karena limbahnya yang telah digunakan. Karena limbah PE ini merupakan limbah yang sulit terurai dan juga cukup bertahan lama pada lingkungan, jadi berkontribusi untuk mencemari lingkungan. Untuk bakteri sendiri itu ada Acinetobacter nosocomialis. Nah, ini bakteri gram negatif yang dapat menyebabkan infeksi nosokomial pada manusia. Bakteri ini dapat tumbuh pada suhu 44 derajat Celcius dalam berbagai jenis karbohidrat sebagai sumber nutrisinya dan juga mampu melekat pada sel epitelial pada manusia. Selanjutnya ada sel pseudoresting. Sel pseudoresting merupakan fase sel di mana sel tidak membelah atau bersiap untuk membelah. Sel berhenti membelah tetapi tetap melakukan aktivitas non-pembelahan. Selama periode ini, sel melakukan pengaturan dan fungsi dasar selulernya. Selanjutnya ada LDPE. LDPE merupakan jenis plastik yang diproduksi pada suhu tinggi 200-300 derajat Celcius dan tekanan etilena superkritis 130-260 mpa menggunakan bantuan radikal bebas peroksida. LDPE memiliki rantai panjang dan bercabang dengan massa jenis bervariasi antara 0,915 sampai 0,925 gram per cm3. Plastik jenis ini banyak digunakan sebagai pembungkus makanan karena memiliki sifat yang lentur namun kuat. Selanjutnya yaitu metode. Yang pertama, pengumpulan limbah PE. Limbah ini berasal dari tempat pembuangan sampah dan telah terkubur selama lebih dari 20 tahun. Kemudian, sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi 10 ml kalduluria bertani atau LB termodifikasi. Sampel diinkubasi semalaman dan dibuat media CFM. Setelah diinkubasi selama 12-48 jam, kemudian disubkultur 3 kali pada pelat untuk memastikan kultur murni. Kemudian kultur diinkubasi selama 7 bulan. Kedua, isolat bakteri pendegradasi PE diidentifikasi. Optimasi kondisi kultur isolat bakteri. Pertumbuhan bakteri yang terdapat dalam kaldu diperiksa pada suhu yang bervariasi. Kemudian, dilakukan pengujian sumber karbon dan sumber nitrogen. Yang ketiga, spektroskopi inframerah transformasi Fourier. Film PE dibersihkan dengan cara direndam dalam SDS 2% selama 1 hari. Kemudian dicuci 2 kali dengan air dan dicuci sekali dengan etanol. Selanjutnya dikeringkan dan dianalisis menggunakan spektrometer FTIR. Spektroskopi fotoelektron sinar X atau XPS. Analisis XPS ini sama dengan analisis FTIR. Sudut kontak. Disiapkan film PE sama dengan analisis XPS dan FTIR. Kemudian, dievaluasi hidrofobisitas film PE dengan mengukur sudut kontak air yang diukur pada 5 daerah yang berbeda. Selanjutnya ada morfologi permukaan. Dianalisis menggunakan mikroskop polarisasi untuk mengetahui perubahan fisik. Kemudian dianalisis menggunakan mikroskop elektron untuk mengetahui adanya biofilm pada permukaan. Yang keempat, pengoptimalan degradasi film PE.
dimasukkan ke dalam bioreaktor untuk pengoptimalan sel pseudoresting dan untuk menunjukkan peningkatan dari degradasi film PE. Sel pseudo tersebut disimpan semalam untuk mengetahui dekomposisi film LDPE. Setelah bioreaktor yang mengandung media CFM yang dilengkapi dengan film LDPE dan sel-sel hidup digunakan sebagai sel istirahat semu. Selanjutnya adalah hasil. Berdasarkan penelitian, hasil diperoleh bahwa bakteri Anosocomialis GNU001 dapat mendegradasi limbah PE sebagai bioproses terbarukan. Bakteri Anosocomialis GNU001 melekat pada permukaan film LDPE dengan membentuk biofilm yang mengakibatkan oksidasi karbon pada film LDPE. Pada sel pseudoresting menunjukkan percepatan degradasi LDPE yang signifikan, dan juga diperoleh lubang pada PE oleh bakteri yang merupakan temuan baru dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap memecahkan masalah sampah plastik global. Kemudian kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa sel pseudoresting Anosocomialis berhasil menghasilkan lubang pada film PE setelah 28 hari pengoperasian bioreaktor. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri Anosocomialis dapat menjadi alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan dalam proses degradasi PE.